Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di channel MAH TV. Setelah sekian lama kita tidak bikin perjalanan naik kereta api, kali ini kita bakal ngajak teman-teman buat jalan-jalan cukup jauh. Kalau biasanya ke Bandung kita tinggal naik satu kereta dan duduk manis sampai tujuan, kali ini ceritanya sedikit berbeda. Karena perjalanan kali ini kita coba naik kereta lokal. Dari Jakarta kita mulai perjalanan menggunakan kereta api KRL komuter lain ke stasiun Cikarang. Kemudian lanjut ke Purwakarta naik KA lokal Walahar. Kemudian lanjut lagi ke Bandung naik KA lokal Garut. Perjalanan sedikit lebih panjang dan harus transit, tapi justru disitulah serunya. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa rasanya perjalanan ke Bandung menggunakan kereta lokal, yuk ikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Cikarang. Perjalanan menggunakan KRL selesai sampai di sini, tapi perjalanan menuju Bandung baru saja dimulai. Karena dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan komuter lain Walahar. Jadi kita cari dulu posisi keretanya. Setelah menunggu, akhirnya Walahar mulai terlihat. Ini adalah kereta kedua yang kita gunakan hari ini. Tujuan kita sekarang yaitu Purwakarta. Sekarang kita review fasilitas yang ada di KA Walahar. Karena merupakan kereta komuter, fasilitasnya memang cukup sederhana, tetapi sudah cukup untuk perjalanan sekitar 1,5 jam. Di dalam kereta tersedia tempat duduk, AC, jendela, toilet, serta fasilitas keamanan seperti CCTV dan sistem informasi perjalanan. Untuk perjalanan ke Cikarang menuju Purwakarta, waktunya sekitar 1 jam 20 menit atau 1 jam 30 menit, tergantung perjalanan dan kondisi operasional. Yang menarik, sepanjang perjalanan kita akan melewati beberapa stasiun, seperti Lemah Abang, Kedung Gede, Karawang, Kelari, Kosambi, Dauwan, Cikampek, dan Cibungur sebelum tiba di Purwakarta. Menurut saya sih, KA Walahar ini cocok banget buat perjalanan hemat sekaligus menikmati perjalanan menunggu kereta api lokal. Ada ya?
Oh iya. Kereta apa terus? Oh di sini dia. Lanjut kita bahas soal harga tiketnya. Untuk naik komuter lain Walahar relasi Purwakarta Cikarang, harganya cukup murah, yaitu hanya Rp4.000 untuk sekali perjalanan. Dengan harga Rp4.000, kita sudah bisa menikmati perjalanan dari Cikarang menuju Purwakarta atau sebaliknya. Untuk pemesanannya juga cukup mudah. Tiket Walahar bisa dipesan mulai H-7 sebelum keberangkatan melalui aplikasi Akses by KAI. Caranya, buka aplikasi Akses by KAI, kemudian pilih menu lokal, cari komuter lain Walahar, pilih stasiun keberangkatan dan tujuan, lalu pilih jadwal perjalanan yang tersedia. Selain itu, isi data penumpang dan lakukan pembayaran secara non-tunai sesuai metode pembayaran yang tersedia. Nah, karena tarifnya cuma Rp4.000, jangan heran kalau tiketnya cukup diminati. Jadi, kalau sudah menentukan tanggal perjalanan, lebih baik pesan dari jauh-jauh hari agar tidak kehabisan. Kalau naik kereta lokal seperti ini, salah satu hal yang menarik adalah kita bisa melihat banyak stasiun yang mungkin sebelumnya belum pernah kita datangi. Dan setiap stasiun itu punya suasananya sendiri. 21, 22, barusan selesai Karawang 24, 25. Kayak gini kali di Bandung pasti 27, 28, 29, 7. Lama di Karawang 34, 35, 36, 37, 3. Selesai kita pasti kosong. Dari stasiun Kelari. Ada telah tiba di stasiun Kelari Metro Keluar berada di sebelah ada jalan, Bi. Ada jalan itu ada longsor. asal kereta api berapa berhenti dengan sempurna. Ada longsor tuh, Bi. Bi, oh, alias besar kok gak dipakai, Bi? Semakin jauh perjalanan, suasana di luar jendela juga semakin berubah. Kadang kita melewati kawasan yang ramai, kemudian beberapa menit berikutnya sudah melewati sawah dan pepohonan. Dan menurut saya, justru bagian seperti ini yang membuat perjalanan kereta terasa menyenangkan.
tiba-tiba katanya makin cepat. Pohon tinggi. Ya itu Cibung. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Purwakarta. Perjalanan menggunakan Walahar selesai sampai di sini. Tapi kita belum sampai Bandung. Masih ada satu perjalanan lagi. Campur sayur. Dan kali ini kita akan naik komuter lain Garut. Nah, bagian transit seperti ini yang harus diperhatikan. Karena kita harus memastikan kereta berikutnya, jadwalnya, peronnya, dan tentu waktunya. Jangan sampai sudah jauh-jauh perjalanan, malah ketinggalan kereta berikutnya. Sebenarnya kereta lokal Garut ini adalah kereta Walahar yang tadi kita naikin. Cuma buat melanjutkan ke rute berikutnya, kita harus keluar stasiun buat check-in lagi ke perjalanan berikutnya, yaitu stasiun Bandung. Setelah meninggalkan Purwakarta, kita masuk ke perjalanan terakhir menuju Bandung. Kereta ini akan melewati cukup banyak stasiun, mulai dari Ciganea, Sukatani, Leret, Cikadongdong, Rendeh, Maswati, Sasak-Saat, Cilame, kemudian Padalarang. Setelah itu, Gado Bangkong, Cimahi, Cimindi, Ciroyom, dan akhirnya sampai Bandung. Salah satu yang menarik dari KA lokal Garut ini adalah harganya. Untuk perjalanan dari Purwakarta sampai Bandung saja tarifnya cuma Rp8.000. Jadi kalau kita naik dari Purwakarta menuju Bandung, kita mendapatkan perjalanan kereta lokal dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk pembelian tiket KA lokal Garut ini caranya sama persis seperti saat kita membeli tiket KA lokal Walahar dari Cikarang menuju Purwakarta. Kita tinggal melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI, pilih kereta lokal, tentukan stasiun keberangkatan dan tujuan. Lalu pilih jadwal perjalanan yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, tiket langsung tersimpan di aplikasi dan siap digunakan untuk boarding. Perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Ciganea. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Udah habis. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan. Pemandangan kota Indonesia.
Dalam perjalanan dari Purwakarta menuju Bandung, kita akan melewati salah satu jembatan ikonik di jalur ini, yaitu Jembatan Cisomang. Jembatan ini berada di kawasan pegunungan dengan pemandangan yang cukup spektakuler. Selain itu, perjalanan berlanjut menuju kawasan Padalarang dan Bandung termasuk melewati terowongan Saat. Iya. Persiapan stasiun Rende bagi pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Rende, pelanggan yang menempati dua kereta paling belakang kami persilahkan Anda untuk bergeser ke arah depan. Hubungan dua arah kereta di belakang stasiun Rende tidak mendapatkan fasilitas barang. Terima kasih. Rendah maksudnya. Ini bukan stasiun rendah. Ini mah UPT Resok namanya. Stasiun rendah di sebelah sana dengan stasiun rendah. Nanti itu pada videoan semua. Pada pakai HP semua.
Gimana nggak masuk terowongan? Katanya nggak masuk terowongan, tak sesat. Belum masuk. Kelihatan tuh lokomotifnya. Ada jembatan tinggi. Ini jembatan tinggi. Oh iya, beda berarti. Jembatan Cikupang. Tinggi apanya, rendah? Enggak, bukan yang ini, yang tadi kalian Cikupang mah. Ya, jembatan Cikupang mah bukan serendah itu kali. Tinggi banget yang tadi, yang tinggi banget ya. Lebih tinggi banget tadi tuh. Sayang tahu ini. Ih, Oh ini kali ini bukan. kayaknya iya deh, tinggi banget tuh ini. Ini belum terowongan. Masih jauh kayaknya deh. Sebentar lagi kita akan melewati terowongan Sasak Saat. Terowongan ini menjadi salah satu bagian menarik dalam perjalanan menuju Bandung. Begitu masuk ke dalam terowongan, suasana langsung berubah menjadi gelap, ditambah suara roda kereta yang bergema di sepanjang terowongan. Yuk kita lihat seperti apa suasana saat KA Lokal Garut melewati terowongan Sasak Saat. Ada JPL. Batu Buah. Masuk terowongan, masuk. Terowongan Sasak Saat memiliki panjang sekitar 949 meter. Ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah dalam perjalanan perkeretaapian Indonesia. Terowongan Sasak Saat dibangun oleh Saat Spoorwegen atau perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1902 dan selesai sekitar tahun 1903. Terowongan ini dibuat untuk menembus perbukitan di jalur Purwakarta menuju Padalarang yang saat itu memiliki medan yang cukup berat. Menariknya, pembangunan terowongan ini dilakukan lebih dari 120 tahun yang lalu, ketika teknologi dan peralatan belum secanggih sekarang. Sampai hari ini, terowongan Sasak Saat masih digunakan untuk perjalanan kereta api. Jadi saat ini kita melewati terowongan ini, sebenarnya kita sedang melewati salah satu dari bagian sejarah panjang perjalanan kereta api di Jawa Barat. Sukatani, Ciganea, Leret, Cikadongdong, Ciganea, Purwakarta, Ciganea. Mi, Sukatani apa Ciganea duluan? Purwakarta situ. Ciganea, Sukatani, Leret, Cikadongdong, Sendeh, Maswati, Sasak Saat, Cilame, Padalarang. Terowongan ini bus. Tinggi banget. Ini asli banget orang ke Bandung. Tinggi banget ini. Kalau ke Bandung mah kita lewat tol, guys. Ya, udah lewat. Baru ya. Tinggi. Tinggi banget apa ini? Kayaknya ini jembatan Cisomang. Larang itu. Ini jembatan Cisomang. Jembatan Cisomang nih. Oh, ini tinggi banget. Gimana, Kak? Ya setinggi harapan manusia. Setinggi harapan manusia. Gedenya. Kakak bilangnya nggak. Matahari sudah terbenam. Ini kotanya juga itu di bawah ya. Stasiun Cilame. Oh ya Allah, bagus banget. Oh, ini kita tinggi sekali. Iya, cuma kita doang, hanya kita doang yang bisa melihat pemandangan kota Bandung. Stasiun Cilame. Stasiun Cilame. Kelihatan nggak ada Ah, kita gak dapet
kita. Ada jalan? Ya udah. Ke jalannya aneh. Nggak ada lagi ya. Tadi. Ya nggak ada apa tadi kayak. Nah, ini nih. Ini. Ini tinggi banget kak. Ya Allah kak, ini bawah banget kak. Itu bawah banget. Gak kelihatan tuh. Mami. Tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Pada larang. Stasiun Padalarang. Gede juga. Gede. Stasiun Padalarang. Sebelum Anda memeriksa kembali barang bawaan Anda, pastikan dulu ya perhatian ataupun tertukar ruang kereta. Anda bisa selanjutnya tolong perhatikan celah antara perhatikan kegiatan bagiannya selalu keselamatan diri Anda. Stasiun Padalarang. Besar ih. Besar loh. Cimahi belum kak, Padalarang. Cimahi baru Bandung. Kado bangku. Kado bangku. Kado bangku. Kado bangkong. Gado bangku. Kong 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 kong. Silang. Cik. Ada jembatan. Di stasiun ini. Apa tadi itu? Tahu apa udah lupa. Ada bang 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 kong 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 kong. Semakin mendekati stasiun Bandung, suasana di luar kereta mulai terlihat semakin gelap. Maklum kita tadi berangkat pukul 16.25. Perjalanan sore ini terasa cukup nyaman sambil menikmati pemandangan sepanjang perjalanan jalur Purwakarta menuju Bandung. Perlahan hari mulai berganti malam dan sebentar lagi perjalanan kita akan segera sampai tujuan. Dari tadi kita sudah melewati berbagai pemandangan, jembatan, sampai terowongan di jalur pegunungan. Nah, sekarang tinggal menikmati perjalanan sambil menunggu KA lokal Garut ini tiba di stasiun Bandung. Sampainya jam berapa? Duduk kak. 19. Oke. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Bandung. Setelah perjalanan dimulai dari Cakung, kita sudah melewati 3 perjalanan kereta. KRL dari Cakung ke Cikarang, Walahar dari Cikarang ke Purwakarta, dan komuter lain Garut dari Purwakarta ke Bandung. Perjalanannya memang cukup panjang, tapi akhirnya sampai juga. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita dari Cakung menuju Bandung. Perjalanan yang dimulai dari KRL, kemudian dilanjutkan dengan komuter lain Walahar, dan terakhir komuter lain Garut. Kalau dihitung memang cukup banyak stasiun yang kita lewati, tapi justru disitulah serunya. Karena setiap stasiun, setiap kereta, dan setiap pemandangan menjadi bagian dari perjalanan. Dan menurut saya naik kereta bukan cuma tentang bagaimana kita cepat sampai, tapi tentang menikmati perjalanan, melihat pemandangan, mendengarkan suara roda kereta, dan menikmati suasana di sepanjang perjalanan. Kalau teman-teman punya pengalaman naik kereta dengan rute seperti ini, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa support terus MHTV, like videonya, subscribe, dan nyalakan loncengnya.